Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, AL sukses bertani di seluruh Indonesia. Bertani sebenarnya tidaklah susah, dan terutama padi. Yang penting kita belajar, belajar kepada petani-petani yang telah sukses. Sebab kalau kita tetap mempertahankan kita punya pertanian yang tidak bagus, maka kita tidak akan sukses. Jadi intinya adalah belajar. Nah, selama ini banyak petani yang ketika dia bertani, dia hanya menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang salah selama ini. Ada petani yang tidak mau menerima inovasi teknologi baru yang semakin lama semakin berkembang. Ya. Ketika kita mau belajar, banyak cara yang bisa kita lakukan. Itu misalnya di medsos kita bisa belajar bertani. Kemudian ada beberapa petani yang memang memiliki kemampuan yang lebih dari petani lain. Di situ juga kita harus belajar di situ. Ya, enggak apa-apa kita belajar, yang penting hasil kita bisa maksimal. Nah, umumnya petani yang selama ini, petani kita di Sulawesi Selatan, kalau kita berbicara are, maka setiap are hanya mendapatkan satu karung saja. Padahal sebenarnya satu are itu, kalau kita bisa maksimalkan, maka kita akan mendapatkan hasil sampai 2 kali lipat. Bisa menjadi 2 are, ya, bisa menjadi 2 karung. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara sekalian. Ya, misalnya bagaimana yang harus kita perhatikan, cuma tidak banyak sebenarnya ketika kita mau berhasil dalam bertani, terutama padi. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, yaitu pengolahan tanah. Jadi kita harus mengolah tanah dengan baik. Terutama kita harus memperhatikan pH tanahnya juga. Jadi pH yang disarankan yaitu antara 6,5 sampai 7. Jadi di bawah 6,5 maka kita harus melakukan terapi lahan. Begitu pula di atas 7 harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya apalagi, yaitu pencegahan hama dan penyakit. Pencegahan, saudara sekalian, tidak sama dengan pengobatan. Kalau pencegahan, yaitu sebelum tanaman kita terserang oleh hama atau penyakit, maka kita harus cegah. Jadi mencegah itu tidak mesti banyak. Jadi bisa kita menggunakan ramuan-ramuan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Bisa juga kita menggunakan pestisida kimia, tetapi pestisida yang kita gunakan yaitu dalam dosis yang paling rendah. Ya, di sini juga perlu kita belajar dan perlu juga kita bertanya. Nah, kemudian pencegahan gulma. Ya, selama ini petani kan biasanya agak malas untuk mencabut gulma. Padahal sebenarnya kalau kita mencabut itu jauh lebih bagus jika dibanding dengan menggunakan bahan kimia. Walaupun barangkali dalam prakteknya sangat susah, tapi kalau kita bisa mengatur waktu, melonggarkan waktu kita dalam satu hari minimal 2 jam untuk mencabut rumput, maka saya rasa rumput ini bisa teratasi. Sebab kenapa? Hama penyakit dengan gulma ini kalau tidak kita atasi, itu bisa menurunkan produksi panen kita. Bahkan bisa mengurangi sampai 50%, yaitu dari hasil yang seharusnya kita dapatkan.
Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya melakukan pemupukan, yaitu pemupukan yang berimbang, yaitu pemupukan yang telah ditetapkan oleh penyuluh-penyuluh kita. Jangan kita melenceng dari situ. Ya, walaupun kita melenceng, tapi harus kita punya pengetahuan. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memadukan dengan pupuk organik. Ya, sebab organik ini merupakan pupuk yang terdiri dari unsur hara makro dan unsur hara mikro, di mana tanaman itu dia membutuhkan kurang lebih 16 unsur hara. Sementara kalau kita memberikan pupuk, hanya pupuk kimia yang terdiri dari 3 macam misalnya, maka pupuk yang 3 macam itu tidak mungkin bisa memenuhi unsur hara mikro yang terdapat, yang merupakan kebutuhan tanaman kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah masalah pengairan. Jadi pengairan ini perlu juga kita perhatikan. Ya, perlu juga kita perhatikan, sebab walaupun bagaimana padi itu merupakan tanaman yang sangat membutuhkan air. Jadi di sini kita perlu memberikan pengairan yang bagus. Ya, demikianlah sahabat tani di seluruh Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa subscribe kami punya channel AL Sukses Bertani. Dengan memberikan notifikasi, maka kami akan memberikan informasi yang lebih bagus ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.